Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Al-ayat. Wa qala ta'ala aidan yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairati fa ulaika minas sholihin wa yusari'una fil khairati ulaika minas sholihin. Wa qala ta'ala aidan bismillahirrahmanirrahim wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa fahuwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhiri wa bil qadri khairi wa syarri. Rawahu Muslim an Umar. Selamat datang pada seluruh pendengar yang setia di channel Abdul Manan. Semoga kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan tema, yaitu dengan judul mempertebal iman dan tauhid. Apa itu iman dan apa itu tauhid? Iman itu adalah suatu keyakinan, kepercayaan kita di dalam hati, yaitu percaya adanya Allah, adanya malaikat dan lain sebagainya. Dan untuk itu kita semuanya orang-orang yang beriman akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tauhid itu adalah mengesahkan Allah, menunggalkan Allah, bahwa Allah itu adalah satu. Nah, di sini saya akan menguraikan agar kita semuanya umat Islam untuk mempertebal iman dan tauhid ini. Saya sendiri ya semampu diri saya ini akan menguraikan tentang iman dan tauhid. Sebagaimana yang dalam mukadimah tadi diuraikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 285 yang artinya Rasul beriman dengan apa yang diturunkan oleh Tuhannya, yaitu Allah, berupa kitab suci Al-Quran. Begitu pula orang-orang yang beriman, sama halnya berarti beriman apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Al-Quran. Rasulullah itu langsung beliau bertemu dengan malaikat Jibril alaihissalam yang membawakan wahyu dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dikatakan oleh Allah bahwa Rasulullah itu
beriman apa yang telah Allah turunkan, apalagi kita umatnya yang harus betul-betul lebih dari itu, harus betul-betul percaya bahwa kitab suci Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Akan tetapi asal usulnya itu Alkitab Al-Quran berasal dari Allah, dituliskan di aras, sehingga waktu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran berangsur-angsur selama 23 tahun dengan sebanyak 6.666 ayat. Ini diturunkan sebagian yaitu di Mekah dan sebagian di Madinah. Untuk itu kita sebagai umat Islam wajib beriman apa yang telah diturunkan oleh Allah berupa kitab-kitab samawi. Dan ayat ini dilanjutkan dengan kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya Rasulullah maupun orang-orang yang beriman itu telah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada Rasulnya, dan semuanya ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Kepada Nabi Adam kita beriman sebagai bapak moyang kita yang dijadikan langsung khalifatul ardi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Nabi Nuh, yaitu manusia awal sebagai Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mempunyai beban yaitu Rusul Azmi yang membawakan syariat untuk semua umat. Kemudian Rasul Azmi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kita semua sama percaya bahwa itu adalah utusan Allah yang mereka semuanya membawakan risalah, yaitu agamanya Allah, memberikan tausiah basyira wa nadhira, yaitu memberi peringatan dan memberi kabar gembira. Itulah tugas Rasul. Dan terakhir Allah menugaskan kepada Nabi Muhammad, Nabi terakhir, yaitu beliau ditugaskan sebagai Rasul pembawa rahmat untuk semesta alam. Yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 114, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat ulaika minas shalihin. Yang artinya mereka telah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir atau hari pembalasan atau hari kiamat. Dan mereka pula yaitu mengajak kebaikan, mengajak kema'rufan dan mencegah kemunkaran, dan juga mengerjakan segera apa yang baik. Di mana ada kebaikan di depan mata, mereka segera mengerjakan atas perintah Allah dan atas dukungan imannya. Nah, ini semuanya kata Allah, ulaika minas sholihin. Mereka ini termasuk orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh ini adalah yang sebagaimana tadi telah
difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yaitu mereka harus beriman kepada Allah. Tidak akan disebut soleh kalau mereka tidak beriman kepada Allah. Dan juga beriman adanya kiamat. Walaupun kita tidak tahu kapan kiamat terjadi, tapi kita yakin dalam hati kiamat ini akan terjadi. Dan juga orang-orang yang suka gemar yaitu amar ma'ruf nahi munkar, merintah dalam kebaikan, mencegah dalam kemunkaran. Ini tugas para ustadz, para mubaligh, para kiai, para alim ulama, dan tugas orang-orang mukmin dimanapun berada. Yuk kita semuanya harus yaitu menjadi orang yang mampu yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Terus mereka ini senang melakukan kebaikan. Nah, orang-orang yang seperti ini disebutkan oleh Allah tergolong orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh adalah orang yang hatinya baik, ucapannya baik, perilakunya baik. Itu disebutkan tekad, ucap, lampak atau perilaku. Itu semuanya baik. Nah, ini disebut orang yang soleh. Dan di dalam surat An-Nisa ayat 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa fahuwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna nakir. Yang artinya, wa may ya'mal, barang siapa orangnya yang mengerjakan, yang beramal minas solihati, dari perbuatan yang baik, perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, min zakarin aw unsa, dari golongan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan yaitu mukmin, beriman. Syaratnya orang yang beramal dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal soleh itu harus mempunyai iman, dan beramal soleh itu harus ikhlas. Itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mempunyai iman dan selalu beramal soleh ini, mereka akan mendapatkan keberuntungan dari Allah, yaitu faulaika yadkhulunal jannah. Mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Sebagai pembalasan Allah, yaitu untuk orang-orang yang takwa, orang-orang yang berbuat amal soleh, dan orang-orang yang beriman. Bahkan mereka itu wala yuzlamuna nakira, tidak pernah terdolimi, tidak pernah mendapatkan aniaya sedikit pun. Di waktu kiamat tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada istilah mereka takut terhadap siksa yang akan menimpa. Semuanya tenang, yaitu memohon kepada Allah, dan semuanya mereka itu mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Sehingga mereka itu karena amal solehnya banyak dan amal buruknya sedikit, ringan yaitu bebannya, mereka setelah selesai yaitu dihisab mendapatkan amal baik, yaitu secara terhormat dengan berhadapan. Dan terakhir setelah selesai hisaban dan lain-lain, maka malaikat menyuruh pada semua manusia dan jin untuk menyeberangi Shiratal Mustaqim. Nah, itu berbeda-beda
tergantung amalnya. Ada yang kilat, ada yang cepat seperti berjalannya kuda, ada yang cepat seperti berjalannya burung, ada yang jalan kaki, ada yang ngesot dan sebagainya. Ya, orang-orang yang amalnya buruk yaitu dikasih buku amalnya itu di belakang dan digendongkan ke punggungnya, maka saking beratnya memikul dosa, mereka itu merangkak sehingga tergelincir, yaitu masuk ke dalam neraka. Itulah orang-orang yang berdosa. Karena orang-orang yang banyak dosanya itu tidak akan selamat, yaitu menuju ke surga. Nah, orang-orang yang selamat yaitu menyeberangi Shiratal Mustaqim akan masuk ke dalam surga. Dan kata Rasulullah SAW, Allah akan mendahulukan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, masuk terlebih dahulu ke dalam surga sebelum para nabi yang lainnya. Dan juga umatnya akan masuk duluan sebelum umat-umat yang lainnya. Nah, berarti pahala yang kita sekarang beramal ini nanti akan ketemu kita di akhirat sebagai simpanan kita, nanti semuanya akan terbukti. Makanya imanlah yang akan menjadi ukuran kita. Kalau kita tidak punya iman, tidak akan percaya adanya Shiratal Mustaqim, tidak akan percaya hisaban, tidak akan percaya adanya alam mahsyar. Akan tetapi bagi kita umat Islam yang percaya penuh bahwa semuanya yang dikatakan oleh Nabi dan yang difirmankan oleh Allah, kita semuanya percaya. Karena Allah la yukhliful mi'ad, tidak akan jadi berjanji, Allah itu akan menepati janjinya. Dan Rasulullah mempunyai sifat sidik, tidak akan pernah berbohong, semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah beberapa ayat yang saya sampaikan, dan didukung dengan yaitu hadis Nabi dari Nabi Muhammad SAW bersabda, al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim an Umar. Bahwa yang dinamakan iman itu percaya kita dalam hati, kita wajib beriman kepada Allah, wajib beriman kepada para malaikat, wajib beriman kepada kitab-kitabnya Allah, wajib beriman kepada rasul-rasulnya Allah, wajib beriman kepada hari pembalasan atau hari kiamat, dan juga wajib beriman kepada qada dan qadar atau takdir yang baik maupun takdir yang jelek, itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada segolongan orang yang tidak mengimani takdir. Orang-orang yang tidak mengimani takdir ini adalah orang-orang yang sesat. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak yaitu ayat-ayat yang menyeru kepada kita semua. Allah memerintahkan atiullaha wa atiur rasul. Kalian harus bertaat, harus nurut, harus patuh kepada Allah, dan begitu pula harus nurut, harus patuh kepada Rasulnya. Nah, ini adalah perintah Allah. Rasulullah sebagai manusia Rasul terakhir, yaitu yang mendapatkan tugas rahmatan lil alamin sebagai Rasul Azmi yang membawakan syariat, pelaturan
yaitu di dunia, pelaturan tentang agama, tentang muamalah, tentang budaya, maka semuanya kita harus mengikuti, wajib kita semuanya mentaatinya. Nah, di dalam rukun iman ini menjadi 6, akan tetapi di dalam Al-Quran ditemukan hanya 5 sampai hari pembalasan, yaitu keenamnya dari Rasulullah SAW ditambahkan wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kita wajib berarti beriman kepada qadar atau takdir, yang baiknya yang buruknya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak beriman terhadap takdir, ada golongan umat Islam yang tidak percaya adanya takdir karena tidak adanya di dalam Al-Quran, maka Nabi Muhammad SAW akan menggolongkan, yaitu orang-orang tersebut disebut orang-orang Majusi Islam. Karena dari hadis yang dibawakan oleh sahabat Hudzaifah, beliau berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, likulli ummatin majusun, setiap umat itu ada majusinya. Wa majusu hadil ummati, dan majusinya umat Islam, umat ini adalah alladzina yaquluna la qadar, mereka-mereka yang mengucapkan bahwa di dunia ini tidak ada takdir. Nah, itulah yang dikatakan orang-orang yang tidak percaya adanya takdir, berarti mereka ini disebut oleh Nabi orang Islam Majusi. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa segolongan ini adalah orang-orang yang termasuk aliran yang sesat. Dan Nabi SAW berpesan, man mata minhum fala tashhadu janazatahum, apabila mereka meninggal dunia, jangan kita menyaksikan jenazahnya, jangan melayat jenazahnya, jangan kita ziarah di dalam kuburnya. Man marada minhum fala ta'uduhum, dan jika mereka itu sakit, kita tidak boleh menjenguknya. Bahkan mereka ini tergolong, yaitu wadjabalan dajjal, atau sekelompok dengan dajjal, wahum syai'atud dajjal, mereka-mereka ini yaitu disebut partainya dajjal. Wahapun Allah ayyulhiqahum bidajjal, Allah mengaitkan kepada mereka atau menggolongkan kepada mereka yaitu dengan dajjal. Karena dajjal itu makhluk pendusta, makhluk yang pandai berbohong, sehingga diberi kesaktian oleh Allah, dia mengakui Tuhan, sehingga semuanya orang yang fasik atau orang-orang yang kafir, yang munafik, mempercayainya bahwa Tuhan itu dajjal. Nanti setelah dajjal turun, dajjal akan membawa yaitu surga dan neraka. Di tangan kanannya membawa surga, di tangan kirinya membawa neraka. Karena dajjal itu besar, itu orang-orang yang ikut mereka akan masuk ke surganya dajjal, dan orang-orang yang tidak ikut mereka akan dimasukkan ke nerakanya dajjal. Sedangkan sebaliknya, orang-orang yang masuk ke neraka dajjal nanti akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang masuk surganya dajjal, maka mereka akan masuk ke nerakanya Allah. Yaitu dajjal pandai merayu, dan di sini yang dinamakan Islam Majusi digolongkan
berarti sama dengan Dajjal. Nah, makanya kita wajib percaya adanya takdir, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, yang dinamakan iman itu berjumlah 77 cabang. Al-imanu bid'un wa ainun syu'batan. Jadi yang termasuk dalam rukun 6, berarti iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat, dan kepada takdir. Yang lainnya itu adalah berarti cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya itu 71 dan yang 6-nya termasuk dalam rukun. Seperti kita ketahui di sekolah-sekolah kita waktu diajar di SD ada pendidikan an-nazafatu minal imani, kebersihan sebagian daripada iman. Nah itu al-islamu nazifun, Islam itu bersih. Makanya kita harus suci, harus bersih, maka tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang bersih. Nah, berarti kebersihan itu adalah salah satu cabang daripada iman. Dan juga kita ketahui di sekolah sering dibacakan hubul watani minal iman. Mencintai tanah air adalah sebagian daripada iman. Nah, ini yang 71 cabang ini banyak. Termasuk sholat, zakat, puasa, haji. Walaupun ini termasuk rukun Islam, tapi ini juga dimasukkan, yaitu digolongkan dengan subul iman, bagian daripada cabang-cabangnya iman. Kita harus percaya bahwa sholat ini adalah perintah Allah. Kita harus percaya bahwa puasa atau haji atau zakat ini semuanya adalah perintah Allah yang wajib kita imani. Nah, itu diantara cabang-cabang daripada iman. Termasuk kalau takdir ini berarti tergolong rukun yang 6 yang wajib kita percayai sepenuhnya, dan yang 71-nya termasuk cabang-cabangnya juga wajib kita imani, seperti akikah, seperti kurban, itu adalah salah satu daripada cabang-cabangnya iman. Para pendengar dimanapun berada, semoga kita semuanya mendapatkan hidayah, inayah dari Allah, mendapatkan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, sehingga kita mampu menjalankan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, karena kesehatan ini amat berharga untuk kita semua. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda, al-imanu ma'rifatul qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Ini terakhir ya. Yang namanya iman itu adalah ma'rifat hati. Ma'rifat itu apa? Pengenalan. Jadi hati kita harus dikenalkan dengan iman melalui ilmu, yaitu ilmu ketauhidan, ilmu keimanan. Apabila kita telah mendapatkan tentang ilmu ketauhidan dan ilmu keimanan, maka hati kita akan menerima kebenarannya dan akan marifat, akan mengenal yaitu keimanan itu tersebut. Dan juga yang namanya iman itu adalah wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Dan ucapan-ucapan iman itu harus kita ucapkan kepada orang lain, seperti dalam tabligh, dalam amar ma'ruf nahi munkar, bahwa kita wajib untuk beriman kepada Allah dan lain sebagainya, itu juga harus diucapkan. Dan yang terakhir adalah wa amalun bil arkan, yaitu dikerjakan oleh anggota badan kita. Artinya seperti
dalam pengabdian dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang lainnya, kita beriman kepada kitab-kitabnya, itu kita harus mengkaji, mengamalkan isi kitab itu, apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang. Itu saja yang kami dapat sampaikan. Semoga berguna untuk semua pendengar dimanapun berada, dan semoga Allah memberikan yaitu keimanan dan ketauhidan kita semua, iman yang tebal, iman yang kuat, keyakinan yang kuat, sehingga kita semuanya dapat mengamalkan yaitu amalan keimanan yang berjumlah 77 cabang keimanan berikut rukunnya, yaitu yang 6. Insya Allah di lain waktu akan saya uraikan yaitu iman yang 77 cabang. Mungkin banyak kesalahan dan kehilapan dan kekurangan dari saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapannya, dan semoga kita semua dapat hidayah dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.